Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Eka Yuli Astuti. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 1, tema 2, subtema 4, yakni gemar membaca. Kalian pasti pernah membaca buku cerita. Di dalam buku cerita biasanya terdapat gambar-gambar yang menjelaskan maksud dari cerita yang terdapat di dalam buku. Nah, gambar-gambar itu disebut dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi biasanya menerangkan maksud dari tulisan tersebut. Biasanya dari gambar ilustrasi itu kita sudah dapat mengetahui maksud dari cerita itu ya. Coba kalian perhatikan, di sini ada contoh gambar kancil dengan buaya. Ya, di situ ada kancil dengan ekspresi kaget ketika mengetahui di hadapannya ada buaya. Ya, dari situ kalian sudah bisa mengetahui bahwa ceritanya adalah kancil bertemu dengan buaya. Kemudian kancil kaget karena tiba-tiba ada buaya di hadapannya. Nah, dengan adanya gambar ilustrasi itu kita jadi semakin suka ya, semakin tertarik untuk membaca bukunya, juga membantu kita dalam memahami maksud bacaan tersebut. Apabila kita sedang membaca, kita juga harus memperhatikan aturan-aturan saat membaca ya. Masih ingat kan apa saja aturannya? Ya, saat membaca kita harus duduk tegak. Ini menjaga agar postur tubuh tetap bagus, tetap sehat. Kemudian kita meletakkan buku di atas meja. Selain itu, kita juga harus mengatur jarak buku dengan mata. Yang terakhir, membaca juga tidak boleh di tempat yang gelap. Membaca harus di tempat yang terang. Aturan-aturan ini harus kita patuhi agar tubuh tetap sehat. Menjaga tubuh kita tetap sehat adalah salah satu cara mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan. Ada banyak sekali jenis bacaan. Contohnya seperti koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan komik. Dari berbagai macam bacaan itu biasanya kita menyukai salah satu di antara bacaan-bacaan itu ya. Nah, contoh bacaan yang biasanya disukai oleh anak-anak adalah cerita. Nah, cerita ini biasanya terdapat di dalam buku cerita. Ya. Bu Guru beri contoh, di sini ada cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Di situ ada gambar kelinci ya, dengan bulu berwarna putih. Bu Guru bacakan ceritanya ya. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, dari cerita itu kita dapat menjawab beberapa pertanyaan ya. Siapakah yang menjadi guru di hutan?
Ya, yang menjadi guru di hutan adalah burung hantu. Lalu siapa yang tidak mau belajar? Si putih, ya si putih atau si kelinci. Mengapa si putih tersesat? Si putih tersesat karena tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Ya, nah tentunya kalian tidak mau seperti si putih ya. Si putih itu tidak bisa membaca. Nah, maka dari itu kalian banyak-banyak belajar membaca di rumah. Nah, belajar membaca itu bisa kita mulai dengan membaca per suku kata ya. Apa itu suku kata? Coba kalian perhatikan kata yang Bu Guru tampilkan. Di situ ada kata baju. Hurufnya B-A-J-U. Jika kita baca per suku kata, maka menjadi baju. Ya, berarti kata baju itu berjumlah 2 suku kata. Perhatikan ada kata membaca. Ya, membaca. Apabila dibaca per suku kata, maka menjadi membaca. Berarti banyaknya suku kata dalam kata membaca berjumlah 3. Contoh lainnya. Nah, tugas kalian adalah menghitung banyaknya suku kata dari kata-kata yang Bu Guru tuliskan ya. Nanti kamu salin di buku pembelajaran jarak jauh, kemudian kamu foto dan kamu hitung banyaknya suku kata, kemudian foto dan kirimkan ke Bu Guru. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.